Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Senang sekali rasanya saya Agnes kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Berendo edisi Kamis 8 September 2022. Ya pemirsa, penyakit mulut dan juga kuku atau PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat menular. Seperti penyakit ini menyerang semua hewan yang berkuku belah, sapi, kambing, kerbau, domba, dan lain-lainnya. Dan hingga saat ini, penyebaran kasus PMK di Bengkulu ini termasuk zona yang tinggi ya Pak ya, penyebaran PMK di Provinsi Bengkulu. Selengkapnya akan kita kupas tuntas dalam acara Berendo dengan tema apa kabar wabah PMK. Sudah hadir bersama saya saat ini Bapak Kusnadi Setiawan selaku Subkoordinator Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan di Snakeswan Provinsi Bengkulu. Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Dan juga sudah hadir bersama kita di studio Bapak Zulkifli selaku peternak hewan. Selamat sore Pak. Sore. Gimana perjalanan hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi datang lebih awal Datang lebih awal, hujan. takut kehujanan. Oke. Ya pemirsa di rumah, untuk yang ingin berdialog interaktif bersama kita bisa di nomor 073621541. Saya ulangi 073621541. Ya, mengusung tema apa kabar wabah PMK. Tapi sebelum kita melihat kondisi dan situasi saat ini, saya ingin bertanya secara umum dulu nih kepada Pak Kus. Oke, Pak Kus mungkin boleh diceritakan Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa PMK adalah penyakit virus yang tadi menyerang hewan atau ternak yang berkuku belah. Seperti sapi, kerbau, kemudian muncul kembali di tahun ini, di tahun 2022 ini. Jadi memang penyakit PMK ini memiliki angka kesakitan yang sangat tinggi, artinya penularan penyakit ini sangat-sangat cepat, bisa sampai 80-90%. Tetapi kemudian kabar gembiranya adalah bahwa penyakit ini memiliki angka kematian yang rendah, hanya sekitar 5%. Untuk hewan yang masih kecil bisa sampai 20%. Itu terkait dengan penyakit PMK. Nah di Bengkulu ini sendiri, kejadian PMK ini baru kita temukan di tanggal 10 Juni 2022. Itu kejadian pertama di kecamatan atau desa Tangsi Baru, kecamatan Kepayang, dan kecamatan Kawetan maksud kami, Kabupaten Kepayang. Waktu itu kami sendiri datang pada tanggal 6, datang ke sana untuk melakukan penyelidikan, kemudian pengambilan sampel, dan kemudian sampel itu kita kirimkan ke Balai Veteriner Lampung. Dan tanggal 10 Juni kita dapatkan hasilnya. Dan hasilnya itu dari 5 sampel yang kita kirim, itu semuanya dinyatakan positif PMK. Itu kabar pendahuluannya. Kemudian setelah itu diikuti ke hampir semua kabupaten. Hanya satu kabupaten yang awalnya tidak ada PMK, yaitu Kabupaten Lebong. Yang terakhir terkena PMK itu Kota Bengkulu. Jadi penyebarannya sangat cepat sekali, artinya dari bulan Juni sampai dengan bulan September ini itu sudah semua kabupaten kecuali Lebong itu sudah terkena penyakit PMK. Oke, berarti awal mula PMK ini terjangkit itu dari Kabupaten Kepayang ya betul, Pak ya? Betul. Itu awalnya karena apa Pak bisa masuk ke Provinsi Bengkulu nih, khususnya di Kabupaten Kepayang ini? Ya, itu memang kejadian PMK di Provinsi Bengkulu ini kita ketahui bahwa sebelumnya di sekitaran Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu umumnya itu di Jambi, kemudian di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, Lampung itu sudah dahulu kena PMK, sudah ada dinyatakan kena PMK. Nah untuk Provinsi Bengkulu ini terutama di Kabupaten Kepayang tadi masuknya PMK ini dari pembelian kambing dari dari Kecamatan Ngasih, dari daerah Lubuk Linggau. Jadi itulah awal ada ternak sapi yang dekat dipelihara dengan kambing. Kemudian sapi itu kena dan akhirnya satu desa Tangsi Baru itu
banyak yang terkena penyakit PMK. Itu awal mula kejadian. Berarti tersebarnya itu cepat Pak ya, berapa persen tadi Pak? 90%? 90% itu bisa angka kesakitannya sampai 90%. Secara teori seperti itu. Tetapi alhamdulillah untuk Provinsi Bengkulu itu tidak sampai seperti itu. Berarti ini penularan dari PMK ini bukan hanya dari satu jenis, misalnya sapi ke sapi, tapi juga dari sapi ke kerbau, sapi ke kambing, itu bisa juga Pak ya? Dari kambing ke sapi, dari sapi ke kerbau, itu bisa terjadi. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita bertanya dengan Pak Zulkifli dulu nih, selaku ini ya, peternak. Nih Bapak, Bapak sudah berapa lama beternak ini Pak? Kalau saya beternaknya sudah lumayan lama, belasan tahun juga sih. Jadi tahun 2000-an kita sudah mulai beternak sapi sebenarnya. Oke, berarti Bapak sudah lama ya beternak sudah sapi lumayan ya? Lama ya. Dengan adanya kabar penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini, Bapak awalnya dapat informasi ini dari mana Pak? Ya, kita dapat informasinya ini dari media massa malah, dari media massa terutama ya TV ya, dari TV. Terutama kan dulu ya, memang kenanya di Jawa kalau nggak salah tuh, di Jawa, kemudian baru ada di Sumatera kalau tidak salah. Nah, sudah di Sumatera kita sudah mulai cemas. Itu kira-kira. Jadi lalu cemas karena ya kita tidak tahu tindakannya seperti apa dari instansi terkait kan. Nah, jadi sebagai petani ya memang merasa cukup cemas sih. Cuma sekarang alhamdulillah ya untuk di kota ini, untuk peternak kami lah yang terutama yang berada di Surabaya ini, alhamdulillah sudah 2 kali vaksin. Jadi sekarang ya sudah lega lah, sudah lebih lega ya. Kalau awal-awalnya memang ya cemas, takut lah kan. Karena hilang jutaan rupiah kan. Tapi bagi para peternak sapi biasanya saling kasih informasi nggak Pak? Oh ya jelas. Ya sebagai petani sekitar, kami kan hanya beberapa kakak saja yang ada di situ kan. Jadi kami saling menjaga, saling memberitahu. Saling memberitahu artinya untuk sementara jangan kita dulu beli sapi. Untuk sementara jangan mengelik sapi dari mana saja. Pokoknya sapi yang tidak jelas jangan dulu dibeli untuk sementara. Jadi kembangkan dulu yang ada. Karena kebetulan tempat kami itu ya kita bukan penggemukan, kita pengembang biakan. Jadi artinya kita miara induk yang sudah ada kan, bukan kalau untuk penggemukan kan biasanya beli kita cari lagi kan. Nah, kebetulan kita di situ kan rata-rata yang petani pengembang biakan, jadi bukan yang penggemukan. Jadi kita tidak beli. Cuma kita ingatkan, tetap jangan ya sama-sama jaga kan, sama-sama jaga supaya jangan dulu beli sapi sementara belum belum jelas situasi kesehatannya. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan adanya vaksinasi ini, ya mudah-mudahan ke depan pun kita kan sudah ya tidak begitu ragu lagi kan. Nah, walaupun sebenarnya penyakit yang lain juga banyak. Karena kan kita nggak tahu ya masyarakat ini lihat sapi sakit itu udah bilangnya oh PMK nih, padahal siapa tahu bukan ya. Betul. Iya. Tapi kalau sejauh ini Pak Kus, sudah berapa banyak perkembangan PMK nih di Provinsi Bengkulu? Apakah sudah tinggi sekali atau gimana? Ya, untuk berdasarkan data terakhir pada hari ini, jadi kita akan ada data kesehatan hewan nasional. Dari situlah data kita himpun dari teman-teman kabupaten kota. Mereka memasukkan data ke sana dan kita himpun pada hari ini. Itu per hari ini, tanggal 8 September ini, jumlah kecamatan yang terjangkit itu ada 71 kecamatan atau 55,9% dari total kecamatan se-Provinsi Bengkulu. Sedangkan desanya ada 304 desa dari 1.524 desa atau sekitar 20%. Itu tertinggi ada di Kabupaten Kaur, kemudian Bengkulu Selatan. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan sistem pemeliharaannya juga, di mana di Kabupaten Kaur maupun Bengkulu Selatan sistem pemeliharaannya masih semi intensif dan umumnya lebih ke ekstensif, artinya dipelihara bebas mungkin di kebun gitu, kemudian pagi lepas, sore pulang gitu kan, dia dikandangkan, tidak ada punya kandang khusus, hanya di dalam kebun saja. Kemudian kami sampaikan juga bahwa
dari total populasi yang ada di kita, total populasi sapi, kerbau, kambing itu ada 181 ribuan. Itu yang sakit sampai hari ini itu ada 9.998 ekor. Itu semuanya Pak? Sapi ya, juga? semua. Oh, Sapi, kerbau, kambing. Ada 9.998 ekor yang sakit karena PMK. Kalau kita presentasikan itu hanya 5,5% dari total populasi 181 ribu tadi. Artinya bisa dibilang sebenarnya tidak terlalu tinggi angka atau hewan yang sakit karena PMK ini. Kemudian dari yang sakit tadi itu yang mati ada 51 ekor. Artinya cuma 0,5%. Itu. Kalau 0,5% saya pikir sangat-sangat sedikit lah dibandingkan jumlah yang sakit tadi. Artinya dari jumlah yang sakit itu setelah kita tangani secara intensif itu bisa sembuh. Itulah yang ingin kami sampaikan ke masyarakat, bahwa ternak yang kena PMK ini jangan kemudian kita bikin panik sendiri, jual cepat-cepat gitu kan. Tetapi kenyataannya bisa kita sembuhkan. Bahkan angka kesembuhannya ini bisa 87%. Itu setelah divaksin atau? Setelah kita obati dulu, itu tadi yang sakit kita obati, yang sehat baru kita vaksin. Yang tadi sakit kita obati tadi, sampai angka kesembuhannya bisa sampai 80-90%. Artinya memang mudah terserang, mudah pula kita sembuhkan gitu kan. Jadi jangan khawatir lah dengan penyakit PMK ini. Gitu. Tapi kalau saya lihat di berita-berita itu kan Pak, ada beberapa sapi yang sampai mati Pak ya, mati karena terjangkit PMK ini. Ini sebenarnya berapa persen Pak kemungkinan setelah terjangkit PMK ini tingkat kematiannya itu? Kalau teorinya kan sampai 5% ya, 5%. Tapi di Bengkulu hanya 0,5. Jadi masih kecil dibandingkan secara teori yang tadi saya katakan bahwa angka kematiannya bisa sampai 5%. Untuk anak-anak bisa sampai 20%. Nah, kenyataannya di Bengkulu dari total yang sakit itu, yang mati itu 51. Dari 9.998 tadi yang mati 51 ekor. Itu setelah kita persentase itu 0,5%. Berarti jika yang sakit ya sapinya ini setelah diobati dan juga divaksin itu kemungkinan untuk sembuhnya tinggi ya Pak? Sangat tinggi. Sejauh ini sudah banyak yang sembuh Pak dengan adanya vaksinasi dan juga pengobatan yang sudah dilakukan ini Pak? Kalau dari angka kesembuhan itu tadi saya bilang dari 9.998 yang sakit, itu yang sembuh, dinyatakan sembuh itu ada 8.644 ekor. Itu artinya 86,4% itu. Jadi sangat-sangat tinggi saya pikir angka kesembuhan dari penyakit PMK ini. Gitu. Baik pemirsa, sebelum saya jeda, saya informasikan kembali kepada masyarakat yang ingin berdialog interaktif bersama kita, bersama dengan Pak Pus dan juga Pak Zul. Mungkinnya ada pertanyaan seputaran penyakit PMK ini, bisa di 0736215541 dan kita rehat sejenak setelah jeda pariwara berikut ini. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Leo, apa bos kau ni aneh? Apa TV? Kena sering kau toko-toko. Assalamualaikum. Ada apa? TV kan rusak pak.
kita kini kok udah beralih ke TV digital. Jadi siaran analog akan seperti itu. Untuk mengatasinya, kita perlu alat tambahan. Namanya set-top box. Kita colok, yang kuning untuk video, yang putih untuk suara. Di set-top box, kuning di lubang warna merah, di lubang warna merah, putih di lubang warna putih. Masukkan ke tempat antena di set-top box-nya. Di set-top box iko ada tombol on off. Kita on-kan dulu. Selanjutnya kita cari HP. Dia mencari program. Sudahnya dapat sinyalnya, tampilannya bakalan cek iko di sana segala. Tinggal kita cari, kita buka nang nomor 3 dari pinggir. 1, 2, 3. Caranya pakai remote. Nah, sudah otomatis di sana segala. Kita oke kan di remote. Setelah pencarian tadi, ikut siarannya. Reaffirms Indonesia's leadership in the international Sektor ganda putri. Nah, di sana, marulah kita beralih ke siaran digital. Karena gambarnya terang, suaranya jelas, teknologinya canggih. Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, indah, dan... Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema Apa Kabar Wabah PMK. Kami himbau kepada masyarakat yang ingin berinteraksi langsung bersama kita bisa di 0736211541. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang peningkatan kasus PMK di Provinsi Bengkulu ini, kalau dari Bapak Zul sendiri selaku peternak, ini sudah pernah Pak sapinya terjangkit PMK atau hewan ternaknya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum ya, karena memang ya belum ada, ya memang belum, alhamdulillah belum. Cuma cemas sebelum ada penanganan. Tapi setelah ada penanganan dari dinas terkait, ya alhamdulillah kita sekarang ya sudah lega kan. Malah kalau untuk kelurahan Surabaya itu kemudian tempat saya tinggal itu sudah vaksinasi yang kedua. Nah, jadi artinya ya sudah merasa senang lah. Nah, dan dari awal memang sampai sekarang belum ada yang kena lah di situ ya. Nah. Tapi awalnya sempat takut gitu Pak? Oh iya, jelas tempat takut karena kita melihat berita di TV itu kan melihat yang terkapar itu kan, karena berita di TV itu kita kan nggak bisa menyerapnya 100%, apakah bisa penyembuhannya gimana, penularannya gimana, kan gitu kan. Jadi karena informasi yang tidak utuh yang kita terima, ya kita cemasnya itu kan, takut nggak sembuh tadi kan. Itu aja sebenarnya sih. Tapi kalau kita sudah tahu tadi seperti apa yang dijelaskan, tingkat kesembuhannya itu bisa 87%, bisa 90%, berarti kita kan ya artinya bisa sembuh gitu. Nah, tinggal lagi ya kalau bisa sembuh artinya kita memang harus jangan kena kan, karena kalau kena itu kita kan repot juga merawatnya itu. Iya. Iya repot merawatnya kan. Nah, tapi kalau tidak kena, kalaupun kena, tapi artinya kan bisa sembuh.
Jadi artinya ya kita tidak perlu lagi harus cemas, ya tidak perlu lagi juga harus cepat-cepat jual kan. Tapi Bapak sendiri tahu Pak cara pencegahan dari PMK ini, misalnya sewaktu-waktu terjadi, tapi semoga tidak ya Pak ya. Ya, jadi itulah dari kebersihan kandang terutama, kebersihan kandang, kemudian pakan ya kan kita jaga, kemudian tadi interaksinya dari ternak luar tadi, itu aja sih pencegahan itu. Jangan kita beli dulu, kalau saya kan, jadi tidak lagi beli dari yang luar untuk sementara kan, jangan dulu beli sebelum kita tahu persis. Nah, kalau kita tahu persis sapi itu sehat, ya, boleh kalau kita mau beli kan. Nah, tapi kalau kita ini ya enggak usah, biar yang ada dulu kan. Nah, itu aja kuncinya, situ aja nanti. Jadi perawatannya, jaga ya kandang, kebersihan kandang, ya kan, itu aja sih. Nah, Oke, tapi dari Pak sendiri Pak, ada nggak sosialisasi sejauh ini Pak? Apalagi kan terutama bagi para peternak kan, seperti Pak Zulkifli yang sedang mengalami saat ini. Iya, jadi sejak kasus kejadian pertama di bulan Juni itu, kita langsung memerintahkan ke kabupaten kota, petugas-petugas yang ada, terutama yang ada di lapangan itu, untuk menyampaikan apa itu PMK, kemudian penyebabnya apa, cara penularannya bagaimana, dan termasuk tadi pengobatannya seperti apa, sehingga kemudian diharapkan dari situ masyarakat tadi tidak panik untuk langsung jual dan sebagainya. Nah, itu kita dalam bentuk penyuluhan, nantinya ketemu langsung dengan kelompok-kelompok tani, kemudian kita ada juga buat leaflet semacam itu untuk kita sebarkan ke kelompok-kelompok, termasuk ke pemuka-pemuka masyarakat. Kita juga ada semacam tempelan yang bisa ditempelkan di kantong-kantong desa. Jadi intinya menyampaikan informasi secara utuh terkait dengan PMK ini, sehingga kemudian diharapkan masyarakat peternak tadi tidak cepat-cepat menjual sapinya yang diduga karena PMK. Termasuk tadi disampaikan Pak Zul tadi, upaya pencegahan yang penting. Bagaimana supaya PMK itu tadi nggak masuk ke lokasi peternakan kita. Jangan dulu beli sapi dari luar misalnya. Termasuk tadi kalau tidak ada kepentingan, mungkin petani nggak boleh masuk, petani lain nggak boleh masuk ke lokasi peternakan kita. Itu upaya-upaya yang sangat-sangat membantu, dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit PMK ini. Karena dari Kepayang bisa loncat ke Bengkulu Utara, bisa loncat ke Ngejang Lebong, kemudian ke Bengkulu Selatan, Seluma, dan seterusnya. Itu kami duga karena ada pemindahan ternak, apalagi pada waktu itu mendekati Hari Raya Kurban, sehingga kemudian mobilisasi ternak dari satu daerah ke daerah yang lain, daerah yang terjangkit ke daerah yang masih aman, itu sangat-sangat tinggi. Itulah yang kemudian menjadi faktor utama penyebaran penyakit waktu itu. Iya, karena pada awal-awal PMK juga kemarin itu kan sampai harus isolasi gitu sapinya Pak ya, dan juga untuk pembelian dan juga penjualan dari sapinya ini dibatasi ya Pak ya? Jadi untuk penjualannya pun waktu itu kita sangat persyaratkan secara ketat terkait dengan hasil pemeriksaan laboratoriumnya, kemudian termasuk surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sebelum ternak itu dilepaskan atau dijual, itu juga harus terpenuhi semuanya. Hasil labnya harus negatif. Kemudian SKKH-nya ada, artinya sudah diperiksa oleh dokter hewan apakah ini ada gejala PMK atau tidak. Sehingga dengan syarat yang kami terapkan tadi, diharapkan penyebaran PMK itu bisa diminimalkan begitu. Oke, ini yang 0 kasus daerah mana Pak? Gimana? Yang 0 kasus dari... Untuk saat ini, sampai saat ini alhamdulillah, dari tadi awalnya 9 kabupaten kota itu terjangkiti, kecuali Lebong. Nah sekarang ini hampir sudah 3 minggu ini, Kabupaten Kepayang sudah 0 case, artinya tidak ada ditemukan lagi kasus baru di Kabupaten Kepayang.
Pun demikian untuk kasus yang sudah lama itu sudah dinyatakan sembuh oleh petugas. Jadi untuk Kabupaten Kepayang sudah kita nyatakan sebagai daerah 0 kasus sekarang, ditambah dengan Lebong tadi yang memang sejak awal sudah 0 kasus, tidak ada kasus di situ. Iya, berarti di Kabupaten Lebong ini dari awal terjangkitnya PMK di Provinsi Bengkulu ini 0 kasus sampai dengan saat ini ya Pak? Betul, jadi tidak ditemukan kasus di situ, alhamdulillah. Artinya memang upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Lebong dengan merangkul aparat kepolisian misalnya untuk menjaga pembatasan mereka itu sangat-sangat efektif, sehingga kemudian tidak ada ternak yang keluar masuk Lebong itu tanpa pengetahuan dari petugas kita, sehingga kemudian tadi bisa tetap dipertahankan 0 kasus di Kabupaten Lebong. Oke, berarti dilakukan penegasan juga Pak ya, jangan sampai adanya interaksi sapi dari luar dan juga masuk ke daerah tersebut. Karena gitu, dari situlah artinya penularan itu terjadi antara sapi, kemudian sapi dengan peternaknya sendiri. Mungkin peternak habis megang-megang mulutnya, ternyata mulutnya ada PMK, dia nggak cuci tangan, kemudian dia ke kandang yang lain, ke kandang tetangga, inilah tadi pegang lagi sapi, itu bisa kena gitu kan. Termasuk tadi mungkin dari peralatannya, dari bajunya misalnya tidak ganti dulu sebelum ke lokasi yang lain, atau dari pakannya, kan sapi habis makan mungkin sisa-sisa pakan tadi sayang nih mau dibuang, ya udah kasih kambing aja kan, akhirnya kambingnya juga kena gitu, atau sapi yang tetangga juga kena, sayang nih untuk saya saja misalnya sisa pakan tadi kan, padahal di situ sudah kena liurnya tadi, yang di situ ada banyak sekali virusnya. Itulah penularan-penularannya di antara. Berarti memang harus diperhatikan dari tingkat kebersihan kandang dan juga makanan seperti itu ya Pak ya? Makanya penting disinfeksi, penyemprotan kandang, pembersihan kandang itu sangat-sangat penting. Oke, kalau dari Pak Zul sendiri Pak, bagaimana Pak cara mengatasi PMK ini, dengan perawatan di kandang kah atau dengan pakannya kah, seperti apa Pak? Ya, kalau saya yang murah-murah aja biasanya, yang yang gampang digunakan, seperti sabun itu ya, sabun nanti kita inikan aja airnya itu ya, dengan itu aja kadang-kadang semprotkan. Kemudian pada ternaknya juga ya itu tadi lah kuncinya kebersihannya. Kalau selama ada kejadian ini kita juga sering, biasanya kan jarang kita kita semprot mandikan dengan ini ya. Kalau ada dengan adanya ini 2 bulan 3 bulan sekali kita lihat banyak lalat, ya kita kasih juga dengan desinfektan gitu di tubuhnya itu kan, kita semprot istilahnya. Nah, jadi ya untuk mengurangi juga lalat-lalatnya itu kan. Cuma mungkin ada obat ya ada yang tidak direkomendasikan mungkin, tapi kami peternak ini kadang-kadang untuk menghilangkan lalat itu tadi ya kita gunakan ini untuk racun hama, racun racun pada serangga seperti decis. Sebenarnya itu kan tidak direkomendasikan, tetapi dengan takaran yang sedikit, karena bisa juga menghilangkan lalat-lalat tadi. Ya itu aja paling-paling itu kita gunakan, karena cari yang cari yang khusus untuk hewan juga memang ada sih, tapi mungkin harga lebih mahal gitu ya. Ya Bapak, kita jeda sejenak dulu Pak sebelum kita cerita bagaimana cara mengatasi PMK ini ya Pak ya, terkhususnya bagi para peternak. Ya pemirsa, kami himbau kepada masyarakat yang ingin berdialog interaktif bersama kita bisa di 073621541. Kita iklan sejenak setelah jeda pariwara berikut ini. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog?
Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Leo. Apa bos? Kau ni aneh. Apa TV? Kena sini kau toko-toko. Assalamualaikum. Ada apa? Ada apa? TV nya rusak pak. Kita kini kok udah beralih ke TV digital. Jadi siaran analog akan seperti ikut. Untuk mengatasinya, kita perlu alat tambahan. Namanya set-top box. Kita colok, yang kuning untuk video, yang putih untuk suara. Di set-top box, kuning di lubang warna merah, di lubang warna merah, putih di lubang warna putih. Masukkan ke tempat antena di set-top box-nya. Di set-top box iko ada tombol on off. Kita on-kan dulu. Selanjutnya kita cari HP. Dia mencari program. Sudahnya dapat sinyalnya, tampilannya bakalan cek iko di sana segala. Tinggal kita cari, kita buka nang nomor 3 dari pinggir. 1, 2, 3. Caranya pakai remote. Nah, sudah otomatis di sana segala. Kita oke kan di remote. Setelah pencarian tadi, ikut siarannya. There we affirmed Indonesia's leadership in the international sektor ganda putri. Nah, di sana, marulah kita beralih ke siaran digital. Karena gambarnya jelas, suaranya jelas, teknologinya canggih. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing, pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Brendo dengan tema kita hari ini, apa kabar wabah PMK. Tadi kita sempat memotong pembicaraan mengenai standar bersihnya ya untuk mengurangi penularan PMK ini seperti apa. Mungkin dari Pak Agus sendiri Pak, boleh Pak, standar kebersihan seperti apa sih sebenarnya untuk mengurangi penularan dari PMK ini sendiri? Ya, yang jelas tadi saya habis sampaikan bahwa untuk mencegah penularan penyakit PMK ini sangat penting melakukan yang namanya desinfeksi. Desinfeksi itu artinya penyemprotan dengan desinfektan untuk kemudian diharapkan membunuh kuman yang ada di sekitar, apakah itu di sekitar kandang, termasuk tadi di peralatan kandang, ember, sekop dan sebagainya, itu juga mestinya disinfeksi. Namun sebelum kita lakukan tindakan disinfeksi, mestinya kita harus lakukan pembersihan. Pembersihan itu artinya kalau misalnya di situ ada ada tai sapinya, kita harus bersihkan dulu tai sapinya, baru kemudian kita lakukan penyemprotan. Karena kalau langsung disemprot tentu tidak akan efektif karena masih terhalangi dengan kotoran-kotoran itu tadi. Makanya pentingnya di situ disinfeksi dan cleaning, artinya pembersihan dan disinfeksi, sehingga kemudian kandang, peralatan itu tidak menjadi sumber penularan penyakit PMK ini. Termasuk tadi kalau peternak habis dari lokasi yang kena PMK, sebelum dia bersih dulu atau sampai mandi, sehingga kemudian pakaian diganti, sebelum kemudian beralih ke tempat yang lain gitu. Oke, ini tadi Pak Zul juga cerita kalau misalnya untuk membersihkan kandang itu menggunakan sabun gitu Pak ya? Ya, deterjen lah kita. Itu masalahnya kan pertama kita gampang mendapatkan
kemudian harganya juga terjangkau, mencarinya gampang kan, dan biasanya kan deterjen itu tersedia di rumah kita setiap saat kan. Nah, jadi salah satu, walaupun tapi kalau yang obat dosis juga itu kan harganya juga sedikit lebih mahal, kemudian tempat belinya juga kan kadang-kadang sebagai petani ini juga ya pernah diberitahu itu ya deterjen itu ya kita sudah itu aja. Nah, seperti umpamanya rinso atau apalah yang kita campurkan air, kemudian masukkan dalam tangki, kita sudah kita semprotkan. Ya terutama ya memang kandangnya kita bersihkan dulu kan, kandang itu yang memang setiap hari kotoran itu ya diupayakan setiap pagi itu kita harus buang. Jadi kita harus buang, kemudian apinya juga kita harus siapkan juga supaya ya tidak terlalu banyak nyamuk dan lalat segala macam itu kan, supaya berkurang lah, minimal berkurang. Nah, jadi artinya ya kesehatannya itu ya memang perlu ya kita jaga itu tadi. Kemudian ya pakannya juga tadi kan, nah, pakan jangan sampai sapinya kelaparan. Kalau sapinya kelaparan ya, sama tapi juga itu tergantung pakan juga nggak Pak, pakan yang dikonsumsi pakan juga dengan sapi. mempengaruhi juga ini ya mungkin barangkali ya, jadi pakannya juga kita kalau soal pakan memang utamanya ke ternak yang sudah sakit ya, karena bisa kita bayangkan ternak yang kena PMK ini kan ada lepuh-lepuh di lidah, langit-langit sekitaran mulut. Lepuh-lepuh itu ya bahasa gampangnya sariawan lah. Kemudian juga ada luka-luka di sela-sela kakinya, jarinya. Sehingga kemudian sama kayak kita sariawan tadi saya sampaikan ya nggak enak kita makan gitu kan, akhirnya beliung muncul gitu kan. Sehingga kemudian kalau kita hanya menggunakan pakan yang selama ini kita berikan kepada ternak yang sehat, yang mungkin di situ masih ada batang-batang yang keras gitu kan, ini sangat-sangat mengganggu bagi dia, menambah sakit bisa jadi kan. Kalau tertusuk, batangnya tertusuk tempat yang sariawan bisa kita bayangkan seperti apa, malah tambah parah. Makanya nanti untuk pakannya sendiri memang harus dicarikan pakan-pakan yang artinya kalau daunnya itu daun-daun yang muda gitu kan, kemudian kita cacah lebih kecil lagi sehingga kemudian dia lebih mudah dalam hal mengunyahnya itu. Jadi PMK ini intinya bagaimana kita tetap bisa daerah mulutnya ini aman, artinya tidak sakit lagi. Demikian juga dengan kakinya. Jadi kakinya kalau sakit nggak bisa berdiri dia kan, otomatis nggak bisa cari makan. Udah bisa cari makan, mulutnya ternyata nggak bisa ngunyah secara maksimal. Nah ini akhirnya dia nggak bisa bergerak, nggak bisa makan, matilah dia. Itu kalau kita tidak cepat tangani. Gitu. Karena PMK ini juga mengurangi nafsu makan dari hewan ternak juga. Betul, ya Pak ya? Itu tadi karena sekitaran mulutnya tadi ada sariawan tadi, jadi nggak enak lah istilahnya kalau makan itu ya, nggak plong gitu ya, nggak plong sampai kemudian sangat mengganggu sekali. Itulah penurunan nafsu makan sampai dia nggak makan sama sekali. Makanya penanganan ternak yang kena PMK kalau dia untuk kasus-kasus yang berat, selain kita kasihkan mungkin penahan rasa sakit, kemudian anti radang, antibiotik misalnya, juga ditambah dengan sampai dengan pemberian infus. Bisa kita lakukan pemberian infus. Gunanya adalah untuk supaya jangan sampai ternaknya mengalami dehidrasi gitu karena nggak makan tadi gitu kan, nggak makan. Iya, karena saya juga pernah ke Kaur tuh Pak. Jadi para peternak di sana tuh kayak membebaskan sapinya gitu kan. Kadang kita ketemu di jalan gitu kan, kotorannya juga berserakan di jalan. Itu sebenarnya salah satu faktor dalam penyebaran cepat PMK ini Pak ya? Betul, makanya tadi tidak heran kemudian di kabupaten-kabupaten yang sistem pemeliharaannya dengan cara ekstensif yang dilepaskan tadi, dari pagi dilepaskan, paling sore dilihat, bawa pulang lagi. Nah disitulah kasus penularan itu sangat tinggi dibandingkan di daerah-daerah yang tadi pemeliharaannya dikandangkan full seharian seperti halnya di Kepayang. Penanganannya juga lebih mudah. Bisa kita bayangkan petugas
kalau mau nangani ternak yang sakit tapi ternaknya masih di mana gitu, nggak tahu tempatnya, masih harus kita cari. Itulah jadi tantangan kita di Provinsi Bengkulu ini dalam hal pengobatan termasuk vaksinasi, sehingga kemudian kalau masyarakat bisa mengumpulkan secara cepat ternaknya yang tadi yang ada di kebun-kebun, sawit dan sebagainya, mungkin pelaksanaan vaksinasi, pelaksanaan pengobatan akan lebih efektif gitu. Iya. Itu yang kami rasakan selama ini. Kita membandingkan daerah yang tadi pemeliharaannya sudah intensif, dikandangkan, mudah kita pergi ke rumah ini, sapinya mana? Di belakang rumah, tinggal ini Kerbau di Kawong, kemudian Nunggu Selatan, kami harus menunggu sampai 1 jam, 2 jam sampai peternaknya pulang gitu kan, sampai sapinya datang, kerbaunya datang, kemudian belum lagi kita dalam hal pengendalian penyakit ini. Ya, tapi setelah itu diberitahu nggak Pak para peternaknya, jangan lagi seperti ini, kalau misalnya apalagi lagi zaman PMK gini, dilepas luaskan sapinya. Betul. Gitu. Kami sangat sarankan kepada mereka untuk tidak dilepas liarkan terlebih dahulu selama masa penanganan. 1 minggu, 2 minggu kemudian harus kita ulang kembali. Tapi insya Allah kesembuhannya sangat tinggi. Itu. Hanya kita harus bersabar untuk pelihara secara intensif dulu selama kurang lebih 2 minggu tadi. Dalam waktu itu kita lakukan pengobatan secara rutin. Insya Allah sembuh. Gitu. Nah Pak Zul, kalau Pak Zul sendiri gimana Pak Zul? Apakah hewan ternaknya dilepas luaskan di daerah rumahnya atau di kandangkan gitu Pak Zul? Oh, enggak, kalau kita semi intensif. Ya, semi intensif sih gini. Jadi dia tidak dikandangkan 100% dalam kandang, tapi diikat juga di luar. Kan kalau di kota ini kan lahannya kan sangat terbatas. Nah, kecuali lahan tertentu, ada lahan tertentu yang memang bisa dimanfaatkan, lahan kosong yang memang tidak ada tidak ada, ya belum digunakan lah. Ya mungkin bisa saja kan kita numpang di lahan mereka kan, tapi kan sudah jarang. Nah kalau jadi semi intensif lah, jadi diikat dulu induknya, kemudian nanti sore masukkan lagi sambil diberi pakan, ya kan. Nah ya, jadi lepaskan hanya, ya bukan dilepas liarkan lah istilahnya, jadi tidak lepaskan liarkan masih lagi, dalam ya. pantauan Ya, gitu, pantauan, ya. ya. Ya karena juga hewan ternak Pak Zul ini nggak tergolong banyak juga Pak ya, cuma 4 ekor. Oke, pemirsa kita jeda sebentar dulu Pak ya. Oke, pemirsa di rumah yang ingin berdialog bersama kita, kami ulangi di 0736211541. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Brendo. Leo, apa bos kau nih? Apa TV? Kena sering kau toko-toko. Assalamualaikum. Ada apa? TV rusak Pak. Kita kini kok udah beralih ke TV digital. Jadi siaran analog akan seperti itu. Untuk mengatasinya, kita perlu alat tambahan. Namanya set top box. Kita colok yang kuning untuk video, yang putih untuk suara. Di set top box kuning di lubang warna merah, di lubang warna merah, putih di lubang warna putih. Masukkan ke tempat antena di set top box-nya. Di set top box itu ada tombol on off. Kita on-kan dulu. Selanjutnya kita cari AP. Dia mencari program. Sudahnya dapat sinyalnya, tampilannya bakalan cek di sana segala. Tinggal kita cari, kita buka nomor 3 dari pinggir. 1, 2, 3. Caranya pakai remote. Nah, sudah otomatis di sana segala. Kita oke kan di remote. Setelah pencarian tadi, ikut siarannya. There reaffirms Indonesia's leadership in the international Sektor ganda putri. Nah di sana, marulah kita beralih ke siaran digital. Karena gambarnya jelas, suaranya jelas, teknologinya canggih. Dirimu selalu hadir dalam mimpiku. Meski bibirku terus berkata
pulang baby, papa nggak bawa uang baby. Galau ya. Galau kan ya? Gak tahu mau digalauin apa. Bagi kaula muda yang hobi dan pandai dalam bermusik, saksikan acara Bass Rabbit setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Salah. Rasa apa yang paling kuat di bumi adalah rasa sayangku padamu. lumayan dapat dong. Saya kan malu. Padahal minta kan dia. Mana sih? Quinza, Lavanza, Avanza. Pokoknya begitulah. Banyolan-banyolan dari para pemain dapat menghibur pemirsa yang sedang suntuk dan butuh hiburan. Saksikan acara komedi Ado-Ado Ajo setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Semua ATM di Bengkulu itu ceking. Itu pada kepiting. Nah itulah. Jadi abangku cak mana jago malam tuh apa kerjanya? Jago malam kerjanya kan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Brendo dengan tema Apa Kabar Wabah PMK. Nah pemirsa, tadi kita sudah berbincang mengenai efektivitas dari menjaga kandang agar bersih, mengurangi penularan dari PMK ini ya Pak ya. Nah sebenarnya Pak, tadi kan Bapak juga singgung terkait dengan vaksin ya Pak, vaksin sapi. Itu seperti apa Pak kalau untuk PMK ini sendiri? Iya, untuk vaksin Provinsi Bengkulu sampai sekarang sudah di-drop dari pemerintah pusat itu sebanyak 38.300 dosis, dan sampai hari ini realisasi vaksin kita sudah 23.265 ekor, artinya sudah 61% yang sudah kita vaksinkan dari jumlah yang di-dropping ke Provinsi Bengkulu. Efektivitas dari vaksinasi ini sangat-sangat tinggi sekali, jadi ternak yang sehat itu kemudian kita vaksinnya 2 kali, vaksin pertama, kemudian ada booster 1 bulan kemudian. Selanjutnya nanti dilakukan vaksinasi 6 bulan kemudian. Jadi efektivitas dari vaksinasi ini sangat-sangat tinggi, sangat-sangat membantu dalam rangka pencegahan penyakit. Jadi hanya hewan yang sehat kita vaksin, untuk yang tadi masih sakit kita obati terlebih dahulu. Gitu. Oke, ini dosis vaksin untuk sapi dewasa, hewan ternak dewasa dan juga yang masih kecil itu sama atau enggak Pak? Kalau untuk yang dewasa 2 mili ya, untuk yang masih kecil sama dengan kambing itu 1 mili. Gitu. Oke, ini Pak Zul tadi kan bilang sapinya itu sampai dosis kedua ya Pak ya? Yeah. Memangnya berapa kali dosis sih Pak sebenarnya? Kalau itu untuk tadi PMK untuk ini? sementara ini 2 kali vaksinasi pertama kemudian booster, kemudian nanti kalau dropping vaksinnya juga akan datang lagi, ada vaksinasi setelah 6 bulan kemudian. Itu jangka waktu dari vaksin pertama, kedua itu berapa lama? Yang pertama, kedua itu 1 bulan, kemudian yang ketiganya 6 bulan kemudian. Ya. Oke Pak Zul, ini kan tadi Bapak bilang udah disuntik vaksin ya Pak ya, dosis kedua. Ini ada gejala nggak Pak sama sapinya? Alhamdulillah kalau sapi saya itu nggak ada gejala apa-apa, bagus ya. Makan biasa, ya nggak ada apa-apa, nggak ada efek samping lah maksud saya. Tidak terlihat efek sampingnya kalaupun ada. Jadi dia makan seperti biasa kan. Nah, gitu. Tapi sejauh ini ada efek sampingnya Pak? Memang ada 1-2, artinya sangat kecil kemungkinan terjadinya efek samping. Efek sampingnya itu sampai dengan kemudian muncul gejala PMK itu sendiri. Apakah tadi berliur, kemudian
sampai dengan ada muncul sariawan. Tetapi sampai saat ini apabila itu tadi kami sampaikan cepat kita tangani, artinya walaupun vaksin ada muncul gejala kita obati, itu sembuh, tetap bisa kita sembuhkan. Jadi memang ada yang 1-2 ternak yang seperti itu, tapi secara umum seperti yang sampaikan Pak Zul tadi tidak ada gejala, tidak sampai mengganggu misalnya seperti itu. Oke, udah kayak manusia ya. Kalau kita kan zaman COVID kemarin sampai booster gitu. Iya, kalau ini juga berapa kali dosis gitu? Sama kayak COVID, mungkin ada yang demam, ada yang pegal-pegal gitu kan, tetapi tidak sampai mengganggu. Ya, oke. Kalau misalnya para peternak di daerah selatan itu Pak, kemarin pada saat Bapak sosialisasi itu sempat turun langsung door to door Pak kepada para peternak atau seperti apa? Iya, waktu itu kita vaksinasi kalau kebanyakan di daerah situ ya artinya di lokasi-lokasi perkebunan ya, perkebunan sawit. Kemudian kita datangi di situ, disitulah kemudian ternak itu dikumpulkan. Setelah kemudian mungkin kita janjikan, memang untuk ternak-ternak yang artinya masih pemeliharaan secara ekstensif, kita harus dahulukan dengan membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu. Artinya memang tentukan kapan waktunya, jamnya kapan gitu kan, sehingga kemudian mereka juga sudah siap. Kalau tidak seperti itu bisa lama nanti kita. Iya, apalagi kan mereka kan kadang melepaskan sapi-sapinya dengan jumlah yang banyak, kita harus tunggu gitu Pak ya. Betul, apalagi sapinya itu ya ngata-ngata nggak ada pakai tali ya, nggak ditali ya, lepas betulan. Jadi yang bisa mendekatinya ya pemiliknya itulah gitu kan. Oke. Kalau dari Pak Zul kemarin itu yang datang dari Dinas Peternakan Pak pada saat melakukan vaksin kota. Kota ya. Oke, itu memang programnya gitu Pak? Iya, jadi dari provinsi kita dapat droping vaksin itu dari pusat. Kemudian oleh kita langsung distribusikan ke daerah-daerah yang sudah terkena tadi, termasuk Lebong juga kita alokasikan karena untuk pencegahan jangan sampai ternaknya tadi terkena gitu kan. Kemudian dari situlah petugas-petugas kabupaten kota melakukan vaksinasi dengan melakukan penjadwalan terlebih dahulu. Jadi mereka menyampaikan mungkin di daerah desa A waktunya tanggal sekian, jam sekian, di situ vaksinasi. Memang kita dari provinsi juga di sekali waktu kita juga membantu teman-teman melakukan vaksinasi. Gitu. Oke, kalau pada saat datang kemarin Pak dari Dinas Peternakan itu bagaimana pelayanannya Pak? Cukup bagus lah. Jadi sehari sebelum mereka datang, mereka kontak dulu ke petaninya, ya ke kita. Kebetulan kan mereka bukan hanya PMK ini saja, karena kan saya katakan tadi kan saya beternaknya sudah lama memang kan, jadi ada juga namanya Jembrana apa segala macam, jadi memang mereka yang melayani kan. Jadi apa namanya, kalau sekarang ini kan gampang, nomor HP ini kan ya gampang dihubungi istilahnya kan. Nah jadi mereka tinggal, Pak nanti kami datang hari sekian, tanggal sekian, hari apa mau ditentukan kan. Kemudian mereka datang, tentukannya jamnya juga kan. Nah, jadi ya kita ya gampang kita siapkan waktu itu kan, kita ya pokoknya kita tunggu sampai mereka datang. Nah, jadi ya. Mungkin ada harapannya Pak kepada masyarakat dan juga sesama peternak ya Pak ya, dengan adanya wabah PMK ini agar cepat mengecil ya kasus PMK-nya gitu. Jadi pertama kalau saya pribadi lah, ya pertama kalau kita untuk pengemukan kita tidak membeli dulu untuk sementara. Artinya kalaupun kita beli, kita tahu persis sudah divaksin atau belum. Itu yang terutama kan. Kalau sudah divaksin di tempat yang dibeli itu ya boleh kita belilah kan. Nah, jadi artinya kesehatannya sudah terjamin gitu kan. Nah, tapi kalau umpamanya belum ya jangan dulu untuk sementara kan. Nah, saya kira gitu aja mungkin yang untuk PMK ini. Jadi istilahnya kita waspada dulu untuk sementara. Kalau yang belum, kalau mau beli dari luar, ya kita harus pastikan benar sudah divaksin atau belum. Dan ini kan bisa kita tanya sebenarnya dengan instansi dari mana sapi itu kita beli kan. Nah, karena di sini kan ada datanya Pak ya, kalau tidak salah ada terdata. Jadi mana sapi yang belum divaksin, desa mana yang belum itu kan ketahuan. Nah, sebab kalau kayaknya setiap desa itu mereka juga sudah tahu sekarang berapa populasinya, siapa peternaknya, karena
teknologi yang sekarang sudah ini kan. Paling tidak mengkhawatirkan para peternak. Iya, iya. Jadi mungkin dari Bapak Kusnadi. Ya, yang jelas bahwa seperti kami sampaikan tadi, PMK ini walaupun tadi penyebarannya sangat cepat, tapi bisa kita sembuhkan, bisa kita obati, dan angka kesembuhannya sangat-sangat tinggi. Jadi tidak perlu sampai membuat peternak panik untuk sampai kemudian cepat-cepat jual dan sebagainya. Kalau ada ketemu gejala PMK, apakah itu beliung, sariawan, kakinya luka dan sebagainya, cepat lapor ke petugas kita. Kita langsung tangani, obati, kemudian kita bisa yakinkan itu bisa sembuh. Yang untuk yang ternak sehat, tolong kita petugas di lapangan dibantu peternak. Jadi artinya membantu dengan cara mengumpulkan ternak tadi, tidak diliarkan. Jangan lupa untuk tadi desinfeksi, pembersihan kandang secara ketat, sehingga kemudian penyakit PMK ini mudah-mudahan kita bisa selesaikanlah tahun ini paling enggak. Oke, baik, terima kasih ya Bapak sudah hadir bersama kami di TVRI Bengkulu, dan memang untuk mengatasi wabah PMK ini pertama yang harus dilakukan itu kebersihan kandang dan juga menjaga ya dari konsumsi yang akan dimakan dari para peternak sapi ya. Kita harapkan semoga PMK ini cepat berlalu sehingga tidak memberatkan juga bagi para peternak dan juga dinas peternakan dan semua masyarakat yang ikut terdampak wabah PMK ini. Ya, demikian Brendo kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Brendo selanjutnya. Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang. TVRI kembali hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 8 September 2022 bersama dengan saya Brigita Kue. Ya, dan saya Anggi DJ. Sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan. Kita simak, inilah Klik Indonesia Petang selengkapnya. Tim SAR TNI Angkatan Laut telah menemukan pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonanza T2503 yang jatuh di Selat Madura, Jawa Timur. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pemerintah tidak bisa mengintervensi terhadap narapidana kasus korupsi yang mendapat program bebas bersyarat. Kita awali berita pertama, saudara. Tim SAR TNI Angkatan Laut telah menemukan pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonanza T2503 yang jatuh di Selat Madura, Jawa Timur.
Tim SAR TNI Angkatan Laut telah menemukan kerangka pesawat latih jenis Bonanza G36 T2503 yang jatuh tenggelam di Selat Madura, Jawa Timur. Kepala Dinas Penerbangan Angkatan Laut, Kadis PNAL Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengatakan tim penyelam telah menemukan kerangka pesawat tersebut yang berada di sekitar 15 meter di kedalaman laut. Kadis PNAL menyatakan belum bisa memastikan mengenai nasib dua penerbang pesawat Bonanza pasca kecelakaan tersebut. Sebelumnya, pesawat Bonanza dilaporkan hilang kontak di Selat Madura, tepatnya di perairan antara Bangkalan dan Gresik, Rabu 7 Agustus 2022. Sebelum dilaporkan hilang kontak, pesawat lebih dulu lepas landas dari Bandara Juanda, Rabu pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Pesawat dipiloti oleh Letnan 1 Laut P. Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letnan 2 Laut P. Dendi Kresna Bakti. Pesawat produksi Amerika Serikat ini terbang dalam rangka latihan anti serangan udara atau Air Defense Exercise Siaga Armada 2. TNI Angkatan Laut masih melakukan evakuasi terhadap pesawat jenis G36 Bonanza T2503 yang terjatuh di Selat Madura, Jawa Timur. Kita akan ketahui informasi selengkapnya bersama rekan kami Farhan Rahman. Selamat petang Farhan, bagaimana informasi terupdate berlangsungnya proses evakuasi terhadap jatuhnya pesawat latih milik TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonanza T2503. Farhan. Selamat petang, Anggi. Ya benar sekali, dapat kami laporkan informasi terkini terkait dengan pencarian dan juga penyelamatan dari pesawat latih TNI AL yang jatuh di area Selat Madura ini. Dan tadi memang dalam konferensi pers yang disampaikan langsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa memang pesawat latih TNI AL jenis G36 Bonanza T2503 ini memang telah ditemukan dan pihaknya menyatakan bahwa dua awak pesawat yaitu pilot Letu Laut Yudhistira Eka Permadi dan juga kopilot Letda Laut Dendi Kresna Bakti Sabha ini ditemukan meninggal dunia. Dua awak pesawat tersebut yang meninggal dunia ini ditemukan tadi pagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di kedalaman laut 14 meter di Selat Madura. Dan Yudo Margono mengatakan bahwa jenazah dua prajurit TNI AL ini berhasil dievakuasi dalam keadaan posisi jenazah ini masih berada di kursi pesawat dengan seatbelt yang masih terpasang. Bangkai pesawat ini juga berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Untuk informasi selengkapnya berikut kita simak pernyataan atau keterangan pers langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berikut ini. Eka Permadi dan kopilot Letda Laut Pelaut Dendi Kresna Bakti Sabila, yang mana pada tadi jam 10.00 telah ditemukan di kedalaman laut 14 meter, masih di dalam bangkai pesawat yang jatuh kemarin dan juga sudah dievakuasi ke RSAL Surabaya dan juga untuk pesawat juga sudah diangkat di KRI Sobuten yang nantinya besok akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia di Surabaya. Dan tentunya kami semuanya ikut berduka cita, berbelasungkawa, dan ini tentunya akan menjadi evaluasi kami khususnya di Pusat Penerbangan Angkatan Laut yang untuk mengevaluasi supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Anggi dan juga saudara, terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat jenis G36 Bonanza T2503 ini, memang pihak dari Kepala Staf Angkatan Laut masih belum bisa mengungkapkan apa sebenarnya penyebab yang terjadi dalam kecelakaan maut ini, dan pihaknya memang masih terus menunggu hasil investigasi terlebih dahulu yang nantinya selesai baru bisa disampaikan langsung kepada awak media. Anggi, sementara itu dulu yang dapat kami laporkan, kita kembalikan ke Anda. Farhan Rahman melaporkan langsung dari kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, dari Markas Besar TNI Angkatan Laut. Selamat kembali bertugas. Sementara itu kita akan menuju ke Kendari, Sulawesi Tenggara terkait gudang penyimpanan bahan peledak di Markas Komando Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara
meledak. Pusat ledakan berasal dari gudang barang bukti bom ikan hasil sitaan. Kita akan segera tersambung dengan rekan kami Indah Permata langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat petang Indah, bagaimana situasi terkini saat gudang penyimpanan pasca meledak? Iya, baik. Selamat petang Anggi. Terima kasih. Pemirsa, dapat kami laporkan terjadi ledakan hebat di markas Komando Mako Direktorat Kepolisian Perairan dan Darat Ditpol Airut Polda Sulawesi Tenggara pada Kamis waktu dini hari. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Ferry Walintukan mengatakan ledakan berasal dari gudang penyimpanan barang bukti yang berisi amonium nitrat sebanyak 30 jerigen. Barang bukti tersebut merupakan barang bukti atas kasus bom ikan yang kini masih dalam tahap penyelidikan. Berikut kita simak kutipan wawancara bersama Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara. September kurang lebih jam 4.11 waktu Indonesia Tengah terjadi ledakan di gedung Subdit Gakum Direktorat Pol Air Polda Sultra. Penyebab ledakan saat ini sedang dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Direktorat Krim Polda Sultra, dan di sana kan tempatnya barang bukti ya. Itu bisa jadi ada bom ikan ataupun BBM atau apa ya. Nanti tinggal kita lihat apa hasil daripada tim Inafis yang menjadi penyebab daripada ledakan. Iya, Anggi dan juga saudara, menurut keterangan dari salah seorang warga di lokasi kejadian, Riyadi mengatakan ledakan ini terjadi pada pukul 4 subuh di saat warga sekitar akan melaksanakan sholat subuh. Tercatat terjadi sebanyak 3 kali ledakan, dan ledakan yang kedua ini dirasakan paling besar sehingga membuat warga di lokasi kejadian ini panik dan berhamburan keluar rumah. Awalnya warga sekitar ini merasakan atau memikirkan akan terjadi gempa dengan skala besar, namun ternyata ini adalah ledakan yang terjadi di lokasi keadaan rumah mereka. Dan berikut kita simak kutipan wawancara dari salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Warga yang berada di lokasi kejadian mengaku sangat trauma dan berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi dan meminta perhatian yang lebih dari pihak Pol Airut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Anggi di studio. Situasi terkini dilaporkan langsung oleh Indah Permata dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, tim Sus Polri melakukan pemeriksaan kepada Irjen Verdi Sambo menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan pada hari ini. Pemeriksaan dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tim Sus Polri melakukan pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo pada Kamis 8 September 2022. DT Pidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menyatakan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan uji kebohongan Irjen Verdi Sambo semula dijadwalkan pada Rabu 7 September 2022. Namun ditunda karena Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipid Cyber Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terkait kasus obstruction of justice. Sebelumnya 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Baradae, Bribka RR, KM dan PC, serta 1 saksi yakni ART keluarga Irjen Verdi Sambo telah selesai diperiksa menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Ketiganya dinyatakan jujur berdasarkan hasil uji kebohongan. DT Pidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menyatakan para tersangka diberikan pertanyaan kunci terkait perkara yang menjeratnya. Pertanyaan yang disampaikan berbeda-beda sesuai dengan peran setiap tersangka. Kita akan langsung menuju ke Provinsi Jambi terkait kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J meminta Polri fokus pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kita telah tersambung bersama rekan kami Habib Wijaya di Jambi. Selamat petang Habib, bagaimana informasi terkini terkait
Permintaan dari kuasa hukum Brigadir Yosua agar polisi fokus pada pasal 340 KUHP. Habib. Jadi kalau ambil satu lagi, ayo lah kalau TVRI ini. Ya, Anggi, terkait dengan tanggapan pihak keluarga dapat kami laporkan bahwa memang kasus ini, proses hukum yang sedang berjalan, terdapat distraksi dan juga pengalihan dengan isu-isu lainnya. Dan saat ini keluarga Brigadir Joshua yang diwakili oleh kuasa hukum, yakni Ramos Huta Barat, menyatakan bahwa mereka mengharapkan agar pihak kepolisian fokus terhadap pengungkapan pasal 340, yaitu terkait dengan pembuktian kebenaran pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo terhadap Brigadir Joshua dan juga tersangka lain. Ramos Huta Barat meminta agar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini lebih diutamakan dibandingkan dengan dugaan ataupun kasus lainnya, sehingga fokus untuk membuktikan pasal 340 KUH pidana dapat terungkap lebih dahulu. Hal tersebut dinyatakan juga oleh Ramos Huta Barat usai terdapatnya perbedaan pendapat dengan keluarga dengan pengacara dari Jakarta pada rapat, di mana pengacara dari Jakarta justru ingin membuat 5 laporan baru. Alasan dari Ramos Huta Barat tidak setuju akan hal itu adalah bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Aceh masih terjadi. Kita akan segera ketahui informasinya bersama rekan kami Tria Azalia. Selamat petang waktu Jakarta, Tria. Selain menjadi faktor terjadinya antrian di sejumlah SPBU terhadap kenaikan bahan bakar bersubsidi, apa yang menjadi faktor utama sampai dengan saat ini antrian masih